Puji Tuhan, Salam. Pagi hari yang luar biasa cerah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Hezi Harefa selaku Ketua PGL Kota Batam menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan selalu menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, perenungan kita pada pagi hari yang indah ini dari Yakobus pasal 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara kasih di dalam Tuhan, perlu kita sadari bahwa kehidupan setiap orang punya musuh spiritual, yaitu musuh yang tidak bisa kita kenal. Alkitab catat dalam kitab Efesus bahwa perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, kuasa-kuasa kegelapan. Saudara kasih di dalam Tuhan, orang percaya harus tahu bahwa kita punya musuh yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita, tetapi kita bisa melihat dengan iman. Itu sebabnya pada hari ini kita akan belajar supaya kita menang terhadap musuh itu. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, ada 3 hal yang penting saudara untuk kita lakukan, saudara, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang terhadap musuh. Yang pertama, saudara, Alkitab catat, tunduklah kepada Allah. Nah, saudara, kata tunduk ini berasal dari kata Yunani, artinya yang memakai kata hupatasso. Ya, hupatasso artinya menempatkan diri, dibawa, dikontrol, taat. Dengan kata lain, saudara, seorang percaya bersedia taat pada Allah dan tahu posisinya bahwa kita ada di dalam kendali Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan hupatasso. Jadi orang-orang yang percaya harus sadar bahwa Allah lah yang punya otoritas dalam kehidupan kita. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, hupatasso juga berarti adanya pengakuan dari dalam diri kita, adanya pengakuan bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa, pribadi, saudara kasih, yang dapat diandalkan. Dan hupatasso berbicara bahwa segala keakuan kita tundukkan kepada kekuatan Allah. Nah, itu berarti bahwa saudara kasih di dalam Tuhan, Allah yang empunya kekuatan, Allah yang empunya kuasa melebihi dari apapun di bawah kolong langit ini. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, mengakui Allah adalah, saudara kasih dalam Tuhan, hak yang mutlak untuk kita miliki sebagai orang percaya, sehingga kita menang atas segala musuh yang kita hadapi. Nah, ini hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, saudara kasih, dikatakan di ayat yang ke-7 tadi bahwa lawanlah iblis itu. Ya, saudara, ini adalah sesuatu, saudara, kebenaran yang harus kita pahami dalam hidup ini. Ya, Yakobus menyampaikan hal ini, saudara, mengingatkan kita bahwa kematian Yesus di atas kayu salib sudah memberikan kemenangan. Dan sebagai tanggung jawab kita adalah melawan kuasa iblis itu. Karena iblis sudah ditaklukkan, saudara, di bawah kakinya. Dan kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak perlu takut. Saudara kasih di dalam Tuhan, kata lawanlah iblis artinya, saudara, ada sebuah di mana kita harus berani mengangkat kepala kita. Kalau tadi yang pertama tunduk kepada Allah, nah sekarang kita harus angkat kepala kita. Untuk apa? Untuk menantang, saudara, untuk berhadapan dengan iblis yang sudah dikalahkan oleh Kristus di atas kayu salib. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa orang-orang percaya sudah diberikan kuasa. Yohanes pasal 1 ayat 12, saudara, bahwa ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita diberikan kuasa. Bahkan firman Tuhan catat, saudara, bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Artinya, saudara, bahwa kuasa segala apapun di bawah kolong langit kita sudah, saudara, kita taklukkan di bawah otoritas Allah, dan kita menjadi pemenang di dalamnya.
Lalu yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan, mendekatlah kepada Allah, itu dalam ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan bicara dekat kepada Allah, ini adalah sebuah pilihan. Ya, ini adalah sebuah pilihan bagi kita. Apalagi dengan keadaan sekarang ini, saudara, kita diperhadapkan dengan berbagai hal, ketakutan yang luar biasa. Nah, saatnya kita berani memilih. Ya, kita mau memilih kepada siapa? Apakah kita mau dekat dengan Allah atau kepada dunia ini? Dan saudara kasih di dalam Tuhan, Alkitab catat, orang yang mendekat kepada Allah, maka Allah akan dekat kepadanya. Nah, kalau Allah dekat kepada kita, artinya apa? Penyertaannya. Kalau Allah dekat kepada kita, artinya kemenangan diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, 3 poin ini saudara kasih yang saya sampaikan. Yang pertama, tunduklah kepada Allah. Yang kedua, lawanlah iblis. Dan yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus berani memilih untuk dekat dengan Allah, karena dekat dengan Allah, kemenangan sejati, kemenangan yang luar biasa kita alami dalam hidup ini. Doa saya dari tempat ini, kiranya Bapak Ibu diberkati dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan saudara. Di dalam Tuhan kita ada kemenangan yang pasti. Salam sehat, Indonesia maju. Shalom.